Halo para Agile Nation, dengan Coach Atta di sini, dan di edisi kali ini kita akan membahas tema yang seru, yaitu mengenai metode Agile yang terpopuler saat ini, yaitu Scrum Framework. Scrum adalah kerangka kerja yang diterapkan oleh suatu organisasi agar kerjanya bisa menjadi Agile atau gesit. Sebagian besar organisasi yang mengklaim dirinya sudah Agile, kemungkinan besar yang dimaksud adalah telah menerapkan Scrum Framework. Berdasarkan data terakhir, lebih dari 50% metode Agile yang dipakai adalah Scrum Framework. Yuk kita explore mengenai Scrum Framework ini. Secara umum, komponen dari Scrum Framework terbagi menjadi 3, yaitu Scrum Roles, Scrum Event, dan Scrum Artifact. Pertama, kita lihat Scrum Roles atau peran-peran di dalam Scrum. Apabila organisasi mau mencoba menerapkan Scrum Framework, maka yang harus disiapkan adalah orang-orang yang akan mengisi Scrum Roles. Ada 3 roles, yaitu yang pertama adalah Product Owner, yang ingin dibuatkan suatu produk, misalnya suatu aplikasi. Kedua adalah Development Team atau tim pengembang, yang akan membuatkan produk yang diinginkan oleh Product Owner. Dan terakhir adalah Scrum Master, yang bertugas memastikan cara kerja Scrum diterapkan dan mensupport development team dalam bekerjanya. Kesemuanya apabila digabungkan disebut juga sebagai Scrum Team. Selanjutnya ada 5 event di dalam Scrum Framework. Kenapa disebut event? Karena merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika Scrum diterapkan. Beberapa event ini bisa dianggap sebagai suatu meeting, walau banyak yang lebih suka menggunakan istilah seremoni atau upacara. Ada event apa saja di dalam Scrum Framework? Yang pertama adalah sprint, walau ada yang mengatakan bahwa sprint itu bukan event, tapi di edisi ini kita tidak membahas tema tersebut. Yang kedua adalah sprint planning, yaitu event yang menandai suatu sprint akan dimulai, di mana product owner akan menentukan fitur atau fungsi dari suatu aplikasi yang akan dikerjakan oleh development team. Ketiga, ada daily sprint, atau daily scrum, atau daily stand up. Ya, memang banyak namanya untuk event ini. Bahkan, ciri khas tim yang bekerja secara agile adalah melakukan event ini. Fungsi dari event ini adalah untuk sinkronisasi kerja dari development team setiap harinya terkait pengembangan fitur atau fungsi yang diminta oleh product owner. Keempat ada sprint review, yang menandakan berakhirnya suatu sprint di mana fungsi atau fitur yang dikembangkan oleh development team didemokan kepada product owner untuk penerimaan atau acceptance. Dan yang kelima adalah sprint retrospektif, atau disingkat sebagai retro, suatu event bagi tim Scrum untuk melakukan continuous improvement di sprint berikutnya. Terakhir ada 3 artifact. Artifact ini bertujuan untuk menghasilkan produk jadi. Tapi sebelum jadi produk jadi, maka itu semua dimulai dulu dengan product backlog. Bisa dianggap sebagai wishlist atau daftar keinginan. Jadi isinya seluruh fitur-fitur yang diinginkan oleh product owner yang kemudian akan dikembangkan oleh development team. Artifact berikutnya adalah sprint backlog atau item yang ada di product backlog atau wishlist yang akan dikerjakan dalam satu sprint oleh development team. Sprint backlog akan ditentukan oleh product owner. Keputusan fitur atau fungsi aplikasi yang akan dibuat selama sprint umumnya ditentukan berdasarkan prioritas. Setelah sprint backlog dikembangkan oleh development team selama sprint, maka hasil akhirnya atau produk jadinya disebut sebagai increment. Jadi kesimpulannya, Scrum Framework terdiri dari 3 roles, yaitu product owner, development team, dan Scrum Master. 5 event apabila sprint dianggap sebagai event, yaitu sprint, sprint planning, daily sprint, sprint review, dan sprint retrospektif. Dan 3 artifact, yaitu product backlog, sprint backlog, dan increment. Oke, sekian dulu untuk Agile in 5 minutes-nya. Sampai bertemu di edisi lainnya dengan saya, Coach Atta di sini, mengucapkan terima kasih para Agile Nation.